Asyura. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari ikan nun, ya, ikan paus, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala selama 41 hari dari ikan nun itu, dikeluarkannya itu, dimuntahkan itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya, jadi Nabi Yunus ini waktu itu dakwah, kemudian masyarakatnya itu banyak menentang. Karena nggak tahan, Nabi Yunus keluar, pindah daerah lagi untuk dakwah, padahal belum ada perintah dari Allah untuk pindah, tapi Nabi Yunus pindah. Akhirnya ketika naik kapal terjadi gelombang yang sangat dahsyat, badai di tengah laut. Keyakinan orang dulu kalau ada badai berarti ada penumpang yang lari dari majikannya. Maksudnya Nabi Yunus lari dari Allah Ta'ala sebelum dapat perintah. Akhirnya diundi, ayo diundi ini pasti ada budak yang keluar ini, ditulis semua nama penumpang kapalnya, dimasukkan, dikocok, diundi, keluar nama Nabi Yunus. Nggak berani orang-orang, wah masa Nabi dilempar, ayo undi lagi, masukkan lagi namanya, dikocok lagi, dikeluarkan, keluar lagi namanya Nabi Yunus. Nggak berani mereka, masa Nabi mau dilempar. Ya jangan kan Nabi Habib aja mau dilempar, nggak berani orang-orang ini, apalagi Nabi. Ya, dikocok lagi 3 kali, keluar lagi nama Nabi Yunus. Terakhir Nabi Yunusnya yang nggak enak, ya sudah, jangan, sudah 3 kali ini nama saya keluar, saya lompat aja keluar. Subhanallah, ketika lompat ke kapal langsung diterkam oleh ikan nun. Subhanallah, badainya langsung berhenti, berhenti. Kenapa? Memang Nabi Yunus yang lari dari Allah Ta'ala sebelum dapat perintah di dalam perut ikan nun selama 41 hari. Makanya ada zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus selama 41 hari. Makanya kita dianjurkan untuk membaca itu sebanyak 41 kali. Setelah 41 hari dibaca terus oleh Nabi Yunus, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Itu sama Pak, hari Asyura, ya, 10 Muharram. Jadi ketika sampai di tepi laut, bingung Nabi Musa, nggak ada perahu, nggak ada kapal, berenang nggak mungkin, ini laut bukan sungai. Dia tanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini tepian sudah, tidak ada kapal sama sekali. Kata Allah, lempar tongkatmu wahai Musa. Dilempar tongkatnya, langsung membelah itu Pak, lautan Pak, menjadi 12 bagian. Jadi lautnya itu membelah bukan 1 tapi 12. Kenapa? Ada 12 suku yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap suku masuk dari pintu laut yang berbeda-beda. Jadi ketika dilempar langsung membelah 12 bagian. Tapi nggak tahu ya, suku Dayak kah, Bugis, Jawa, Madura, saya nggak paham. Ya pokoknya ada 12 suku yang dibawa. Masuk setiap suku. Akhirnya Fir'aun ketika melihat keajaiban mukjizat tersebut nggak berani masuk. Diperintahkan pasukannya untuk masuk, semuanya masuk, kejar Musa lah. Ya, akhirnya mengejar semua pasukannya. Fir'aun nunggu di tepian, di tepi pantai, dia nggak berani masuk. Kenapa? Takut kalau masuk nanti ditutup oleh Tuhannya Musa. Heran, padahal dia ngaku Tuhan, cuma masih takut dengan Tuhannya Nabi Musa. Ya. Akhirnya dalam riwayat kudanya Fir'aun itu ditempeleng oleh malaikat Jibril. Ya, ditempeleng malaikat Pak, yang nempeleng Pak, nggak tanggung-tanggung. Ya, ditempeleng jin aja bisa biru berminggu-minggu Anda. Ini malaikat yang nempeleng. Ya, yang malaikat nempeleng. Malaikat ini Jibril ini besar, sayapnya aja itu kalau dikepangkan bumi itu bisa tertutup Pak. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Yang ditempeleng kudanya Fir'aun. Waduh, nggak bisa dikendalikan. Langsung masuk ke dalam laut, nggak bisa dikontrol oleh Fir'aun, nggak bisa dikontrol. Betul, akhirnya Nabi Musa sampai di tepi laut yang satunya, langsung ditutup lautnya oleh Allah Ta'ala. Semua pasukannya Fir'aun tenggelam, tidak ditemukan jenazahnya. Yang muncul cuma 2 orang saja, Fir'aun dan pasukannya. Tapi pasukannya Fir'aun selamat, yang lainnya mati, tenggelam, tidak ditemukan. Hanya 1 pasukan Fir'aun yang selamat dan masih hidup. Kenapa? Karena kopiahnya sama seperti kopiahnya Nabi Musa. Subhanallah, gara-gara kopiahnya sama, itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau pakaian kita sama dengan Nabi Muhammad SAW? Bayangkan, kopiahnya aja sama, itu langsung diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun dimunculkan oleh Allah Ta'ala tapi mati.
Kata Allah Ta'ala, sumanunaji bibadanika litakuna khalwaka ayah, dan aku munculkan itu Fir'aun ke permukaan laut supaya jadi peringatan untuk orang-orang yang akan datang. Kalau dikasih jabatan nggak syukur, nasibnya sama seperti Fir'aun. Kalau dikasih kekayaan nggak syukur, nasibnya sama seperti Fir'aun. Kalau dikasih kesehatan nggak syukur, nasibnya bakal sama seperti Fir'aun. Subhanallah, Fir'aun Pak sudah ribuan tahun masih ada di Mesir. Kalau Anda pengen ziarah silahkan ke Mesir, ada jenazahnya Fir'aun itu sampai sekarang jadi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Namrud nggak ada jenazahnya, tapi Fir'aun ada, diutuhkan, memang dalam Al-Quran disebutkan sebagai peringatan. Hati-hati kalau dikasih jabatan, kekayaan nggak syukur, sama seperti Fir'aun. Dikasih kesehatan nggak syukur, sama seperti Fir'aun. Fir'aun ini sehat Pak Bu, mulai lahir sampai meninggal nggak pernah sakit Pak, 500 tahun umurnya nggak pernah sakit, mulai lahir nggak pernah sakit. Kalau anak kita lahir kan sudah demam, pilek, batuk, langganan sudah itu ya. Ini Fir'aun mulai lahir sampai meninggal nggak pernah sakit, pilek nggak pernah, satu kali nggak pernah. Kalau kita kirim salam, vertigo, asam urat ya, kolesterol, kencing manis, kencing asem, semuanya ada lengkap penyakit ini. Kalau kita ini, Fir'aun ini mulai lahir sampai meninggal sehat, nggak pernah sakit ya. Subhanallah. Itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Banyak Pak kejadian yang lain. Nabi Isa dilahirkan